Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas persiapan KSM Sains IPA terintegrasi untuk persiapan KSM 2021. Oke. Untuk soal yang pertama di situ gerak dari dua buah benda digambarkan dengan grafik berikut. Pernyataan yang benar tentang gerak benda oleh benda satu dan benda dua adalah, mungkin ini nggak sebegitu terlihat ya. Jadi sebenarnya ini grafik apa? Grafik yang pertama ya, benda yang pertama ini yang kedua. Yang pertama itu adalah V, kecepatan terhadap waktu. V itu adalah velocity, kecepatan dengan satuan meter per detik. Sedangkan kalau waktu satuannya adalah detik atau sekon. Sedangkan yang kedua itu adalah X. Ini adalah jarak dengan satuan meter dan juga T dengan satuan detik. Jadi untuk benda yang pertama itu grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu, sedangkan untuk yang benda dua itu adalah grafik jarak terhadap kecepatan. Oke, bisa dilihat di sini grafiknya menunjukkan dia itu lurus seperti ini. Ya, jadi lurus ini apa? Lurus grafik ini menggambarkan kecepatannya. Kecepatannya tetap setiap waktu, ya. Jadi tetap setiap waktu ini berarti dia itu menunjukkan gerak lurus beraturan, ya, GLB. Sementara grafik yang kedua ini juga lurus, tapi yang lurus apa? Kita lihat yang lurus di sini di sumbu Y-nya itu adalah jarak X-nya. Karena jaraknya ini tetap sepanjang waktu, maka dia bendanya adalah diam. Ya, jadi untuk yang nomor 1, pernyataan yang benar tentang gerak benda satu itu adalah gerak lurus beraturan dan benda dua adalah diam. Maka jawabannya adalah yang C untuk yang nomor 1. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Seorang jamaah haji sedang melakukan rukun sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap sehingga mengeluarkan energi kinetik sebesar E. Oke, di sini kecepatan awalnya tetap, energi kinetiknya adalah E. Jika jamaah haji tersebut merubah kecepatannya menjadi 2 kali semula, berarti kita peroleh di sini V1 itu ya tetap V1, tapi kalau V2-nya V2 adalah 2 kali V1, ya, 2 kali kecepatan awalnya. Mau mengingatkan lagi tentang energi kinetik. Energi kinetik disingkat EK itu memiliki formula setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Dalam soal di sini yang kita pakai patokan di situ adalah kecepatan sama energi kinetiknya, ya. Jadi bisa kita tulis di sini energi kinetik yang pertama per kecepatan pertama pangkat 2 itu sama dengan, kita buat perbandingan ya, hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Gini ya, yang ditanyakan di situ energi kinetik yang diperlukan menjadi, kita sudah punya ini ya tadi ya, yang diketahui bahwa kecepatan pertama itu tetap, sementara kecepatan yang kedua itu 2 kali kecepatan pertama. Jadi bisa kita masukkan, yaitu di sini kita kalikan silang dulu, boleh ya, kita kalikan silang dulu. Jadi E1 kali V2 kuadrat itu sama dengan ini ya, E2 dikali dengan V1 kuadrat. Oke. Lah di sini kita peroleh bahwa V2-nya adalah 2 kali kali V1 kuadrat. Ini dikali ya, sama dengan E2 dikali V1 kuadrat.
Oke ya, V1-nya bisa kita coret, V1 kuadratnya 2 kuadrat 4, berarti E1 kali 4 sama dengan E2. Berarti energi kinetik yang kedua itu merupakan 4 kali dari energi kinetik semula. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Ya, ini 4 kali energi kinetik yang semula. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Setiap benda langit bergerak terhadap bidang orbitnya sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yasin ayat 40. Bidang edar orbit bumi terhadap matahari disebut, oke, Mem akan jelaskan satu-satu. Jadi, ini yang ditanyakan adalah bidang edar orbit bumi terhadap matahari. Bumi ini masuk ke dalam jenis planet, ya. Oke, ekuator. Ekuator itu adalah garis tengah atau garis khatulistiwa yang berada di tengah bumi. Ekliptika itu adalah bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari. Kalau perihelion itu adalah titik orbit benda angkasa yang paling dekat dengan matahari. Kalau aphelion itu adalah titik orbit benda angkasa yang paling jauh dari matahari. Oke, ini kan tentang bidang edar orbit bumi terhadap matahari. Berarti sama dengan bidang edar planet dalam mengelilingi matahari. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, ekliptika. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ketika sebuah pesawat berada pada ketinggian tetap, ya, pada ketinggian tetap, maka yang pertama kita lihat gaya angkat pesawat lebih besar dibandingkan gaya berat. Oke, ketika gaya angkatnya ini lebih besar, otomatis pesawat ini akan semakin naik ke atas, ya. Kemudian kalau yang B, gaya angkat pesawat lebih kecil. Lah, ketika dia gaya angkat pesawatnya lebih kecil, otomatis pesawat ini akan turun, ya. Kemudian yang C, kecepatan aliran udara sayap sisi bagian atas, ya, lebih besar dibandingkan sayap sisi bagian bawah. Oke, bisa jadi. Yang D, kecepatan aliran udara sayap sisi bagian bawah sama dengan kecepatan aliran udara sayap di sisi bagian atas. Oke, kalau sama, dia tidak mungkin berada di ketinggian yang tetap. Oke, akan Mem jelaskan. Jadi jawabannya ini adalah C. Jadi, ketika sebuah pesawat berada pada ketinggian tetap, maka kecepatan aliran udara sayap bagian atas, ya, sisi bagian atas itu lebih besar dibandingkan dengan sayap sisi bawah. Kenapa? Karena ketika pesawat itu terbang ke atas pada ketinggian yang tetap, sayap sisi kanan kirinya itu akan berusaha menstabilkan dengan kecepatan aliran udara yang membuat pesawat ini akan terbang dalam keadaan tetap. Makanya dia kecepatan aliran udara sayap sisi bagian atas itu lebih besar dibandingkan dengan bagian bawah. Karena itu tadi, ya, ketika pesawatnya sudah terbang ke atas itu pada ketinggian yang tetap, maka sayap sisi kanan dan kirinya itu berusaha untuk menstabilkan dengan kecepatan aliran udara. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ini nggak terlihat, ya. Oke, jadi ini ada saklar ke-1, ini saklar ke-2. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jika saklar 1 dibuka, ya. Oh, salah, sorry. Sebentar, Mem hapus. Ini S2. Itu kurang terlihat, ya, di situ, ya. Ini S1. Mem hapus dulu. S2, ini S1. Oke. Jika saklar S1 dibuka itu berarti dia off, berarti dia mati, ya. Ini kondisinya dibuka.
Dan saklar S2 ditutup, ini ditutup, jeret, ya ditutup, berarti ini on, ya yang ini tadi off. Lampu yang menyala adalah oke. Jadi kita lihat ini nggak sebegitu jelas tapi gambarnya ya. Tapi kalau ini rangkaiannya tertutup, jadi gini, listrik itu, lampu itu akan menyala jika dia dialiri oleh listrik. Lah, listrik itu bisa mengalir ketika sambungannya itu ditutup, ya, ketika berada dalam rangkaian tertutup. Kalau berada dalam rangkaian terbuka, maka listrik itu akan terhenti, tidak nyala. Misal seperti ini. Ada aliran listrik ke sini, seret, ya. Lah ini buka, berarti ini tidak bisa nyala, ya. Ke sini misalkan. Ini juga karena dia buka, ada yang buka jadi tidak bisa nyala. Tapi kalau ini seperti ini, seret, lah ini lurus terus bisa lewat, maka ini bisa nyala, ini bisa nyala, ini juga bisa nyala. Ya. Jadi jika saklar 1 dibuka atau off dan saklar S2 ditutup atau on, maka lampu yang menyala adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Oke. Itu ya. Sekarang kita ke nomor 6. Kita lihat di pertanyaannya. Nomor 6, pernyataan yang menunjukkan sifat dari benda padat. Oke, dari benda padat ya. Kita lihat yang pertama. Benda padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Iya. Ya, jadi kalau dia bentuknya kotak ya sudah kotak itu ya. Volume, kemudian mempunyai bentuk dan volume berubah-ubah, tidak. Jarak antar partikel penyusunnya sangat rapat, betul. Jarak antar partikel penyusunnya lebih renggang, ini masuk liquid, ya. Partikel-partikel penyusunnya dapat bergerak bebas, ini juga liquid atau gas. Kalau sangat bebas itu biasanya gas, kalau bergerak bebas aja liquid. Partikel-partikel penyusunnya tidak dapat bergerak bebas, iya ini karena sangat rapat sekali, maka partikelnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Jadi untuk jawaban di nomor 6 itu tentang sifat benda padat adalah 1, 3, dan 6. Jawaban yang B ya, 1, 3, dan 6. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Gaya Coriolis merupakan gaya semu yang muncul akibat pengaruh gerakan rotasi bumi dan gerakan udara nisbi terhadap permukaan bumi yang disebabkan oleh jadi kalau gaya Coriolis itu adalah gaya semu yang muncul akibat pengaruh gerakan rotasi bumi dan gerakan udara nisbi terhadap permukaan bumi yang diakibatkan adanya aliran gir searah jarum jam pada belahan bumi sebelah utara dan berlawanan dengan arah jarum jam pada belahan bumi sebelah selatan. Ini akibat apa? Karena akibat rotasi. Ya, jadi gaya Coriolis itu akibat adanya rotasi bumi itu. Jadi jawabannya yang C, nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Kapal laut dapat terapung di permukaan air karena, akan menjelaskan. Jadi kenapa sih dia itu bisa terapung? Karena ya, jawabannya adalah massa jenis kapal laut. Ya, massa jenis kapal laut itu lebih kecil dari massa jenis air. Ingat ya, yang Mem katakan tadi massa jenis kapal laut, bukan massa jenis besi ya. Jadi massa jenis kapal secara keseluruhan itu lebih kecil daripada massa jenis air. Mengapa bisa demikian? Karena kapal laut itu kan dibentuk menyerupai mangkok ya, mangkuk. Sehingga besi dan udara yang mengisinya itu akan memindahkan air dalam jumlah yang banyak atau cukup untuk membuatnya terapung.
Makanya di sini ditekankan bahwa massa jenis seluruh kapal, bukan massa jenis besi ya. Jadi massa jenis seluruh kapalnya itu lebih kecil daripada massa jenis air. Karena tadi bentuknya itu menyerupai mangkuk, sehingga besi dan udara yang mengisinya itu akan memindahkan air dalam jumlah yang banyak. Jadi jawabannya nomor 8 adalah yang B. Sekarang nomor 9. Gaya atau pergeseran lapisan kulit bumi yang sangat lambat, yang sangat lambat berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas disebut gerak apa? Akan menjelaskan satu persatu. Di situ ada pirogenetik. Pirogenetik itu gerak yang terjadi pada lapisan kerak bumi yang cenderung lebih cepat. Ya, berarti ini nggak sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan yang lebih lambat. Kemudian patahan. Apa itu patahan? Patahan itu adalah lapisan kulit bumi yang rapuh atau retak akibat gaya tekan horizontal atau vertikal. Berarti bukan ya, kurang tepat ya. Kemudian epirogenetik. Epirogenetik itu adalah gerak yang terjadi pada lapisan kerak bumi yang cenderung lambat. Jadi ini lipatan. Lipatan itu apa? Lipatan itu adalah lapisan kulit bumi elastis yang berkerut melipat bergerak secara horizontal yang kemudian membentuk relief muka bumi seperti kayak gunung kayak gitu. Itu lipatan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 itu adalah epirogenetik. Ini kebalikannya dari sebenarnya bukan pirogenetik, namanya orogenetik. Ya, itu ya. Tuh, jadi jawaban nomor 9 adalah yang C. Jadi itu saja di pembahasan soal persiapan untuk KSM IPA terintegrasi tahun 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.